Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seluruh kembali lagi di channel F27F Aquatic. Dan kebetulan saya sedang main di rumahnya Pak Guru Wildan ya. Pak Guru Wildan, apa kabar Pak Guru? Alhamdulillah. Nih, saya mau lihat koleksi Channa Auranti dan mau menanyakan tentang treatment Auranti ya, Kang Wildan. Nah, oke, seluruh sebelum lanjut ke video, saya tidak bosan-bosannya minta bantuan dan dukungannya kepada kalian dengan cara di like, di komen, dan di subscribe, dan aktifkan lonceng yang ada di sana, apa namanya. Oke, kita langsung ke videonya, cekidot. Oke, kita langsung tanya-tanya ke Kang Wildan tentang bagaimana cara keep Channa Auranti dari pertama kita beli babynya dari bahan PO atau gimana. Kita langsung tanya-tanya ke Kang Wildan. Nah, Kang Wildan, banyak yang request kemarin tentang Channa Auranti ya. Dari pertama kita bahas untuk pertama Bahan. cara pemilihan bahan yang bagus nih, Kang Wildan. Serius ini jawabnya? Ibu jancuk. Serius dong. Saya ditulis serius nih. Serius. Oke, untuk cara pemilihan bahan ya. Jadi untuk cara pemilihan bahan ya, kalau misalnya saya pribadi gitu ya. Jadi untuk Channa Auranti saya biasa memilih bahan dari PO ya. Karena untuk CB, karena Auranti itu jarang sekali buat yang CB dijual, karena yang CB itu kalau misalnya babynya itu sangat mahal ya. Jadi ada contoh, saya juga punya Auranti CB ya. Cuman untuk kebanyakan di sini saya beli itu dari PO. Nah, ini ikan PO. Ini kan PO. Nah, kenapa Kang Wildan bisa pilih ikan ini? Misalkan dari antara yang lain nih. Coba bisa dijelaskan dari segi apa? Barnya dulu. Jadi untuk cara pemilihan, yang pertama biasa saya lakukan itu dari pemilihan yellow strip atau bar ya. Berarti yang ininya ya, Jadi yang untuk di si yellow stripnya itu yang rapi, terus simetris ya. ya. Intinya simetris. Jadi simetris itu jadi kiri kanan sama, dan posisi si yellow strip itu lebar juga, abais. Oke. Terus dari posisi ekor nih. Ekor. Saya masih belum, kenapa konten-kontennya saya tentang maru, karena saya paling maksudnya Lebih paham, lebih ngerti lah sedikit-sedikit tentang. Tapi untuk masalah Auranti terus terang saya ngeblank nih, Kang Wildan ya. Nah, terus dari ekornya saya mau tanyakan gimana supaya ekornya nge-close itu. Karena kan kebanyakan si orang pingin ekor close terus sama dorsal. Coba bisa misalkan kan ini contohnya, ini calon gondrong, ini enggak misalkan. Nah, bisa dijelaskan ke pemirsa. Oke. Pemirsa. Kalau ini sih sesuai pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya akan jelasin lebih spesifiknya ya. Oke. Jadi untuk ekor close itu, kalau misalnya banyak youtuber yang bilang harus disisir kayaknya. Harus disisir, harus diserit. Kayak treatment kalau nggak salah itu di ikan arwana ya, kalau nggak salah. Ikan arwana. Cuman kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya untuk ekor close itu sebetulnya dari pola pakan, dari pola pakan ya. Jadi untuk si ikan supaya ekornya nge-close itu, saya biasa kasihnya itu pakan mingguan itu saya menggunakan ketak sawah. Oke. Ketak sawah. Terus pakan seminggu 3 kalinya saya suka memberikan cacing sama ulat tongkong, tambah jangkrik juga. Ya. Karena kenapa? Jadi untuk si ekor supaya lebih nge-close. Jadi kalau misalnya untuk ikan lebih sering flaring ya, jadi si ekornya itu pasti mekar ya, jadi nge-close ya, meber ya. Nah, terus kalau misalnya untuk masalah dorsal bisa gondrong atau enggak, jadi intinya balik lagi ke genetik ikan ya. Meskipun kita kan nggak tahu genetik ikan jadi si indukan itu seperti apa ya. Cuman kalau misalnya saya pribadi, kalau misalnya untuk ngegondrongin ikan,
meskipun ikannya nggak punya genetik gondrong, kita juga bisa rubah si proporsional badan itu dengan cara dikuasain. Contoh kita bisa memuasakan si ikannya, tapi untuk cara treatment puasanya juga jangan terlalu ekstrim, karena nggak bagus juga ya. Jadi takutnya si ikannya bengkok juga kalau misalnya terlalu ekstrim buat dibikin puasanya. Oke, nah terus saya mau, kan ini di Kang Wildan untuk Cana Auranti kan kebanyakan Kang Wildan keep Cana Auranti ya. Nah, dari beberapa ekor Auranti yang ada di sini, saya mau tahu keistimewaannya tiap ekor. Saya mau tanya ini keistimewaan ikan ini bisa dijelaskan Kang Wildan? Jadi kalau misalnya untuk ikan ini saya paling sukanya itu lebih memilih ke posisi bar ya. Jadi posisi barnya tebal, dan ini posisi barnya juga nggak clean. Jadi nggak berantakan sama sekali. Terus yang kedua, posisi ekor emang nge-close ya, cuman nggak bulat. Jadi masih ada rongga-rongga bercabang. Cuman saya belum pernah untuk disisir supaya lebih rapi. Karena ketika si posisi ikan udah melanjut usia dan takaran air lebih ditinggiin juga, pasti si posisi ekor itu lebih bulat sendirinya gitu, lebih alami. Oh, berarti nggak dibentuk sama kita ya? Ya, apalagi kalau misalnya kita dipusnya itu pakai cacing tanah, itu lebih bagus ya. Bisa buat si dorsal lebih ya kembang lah, dan si ekor juga lebih gondrong. Kita next ke yang di sini nih Kang Wildan. Saya mau tanya nih, kan tadi keistimewaan tiap ikan ya Kang Wildan. Ini keistimewaannya. Nah, kalau misalnya ini untuk keistimewaannya ini cukup lumayan full ya. Karena dari segi posisi warna ini udah sampai naik ke kepala ya. Jadi si warna ini mah warnanya juga kayak ke koneng emas ya. Jadi lebih ke oranye ya. Lebih ke oranye. Ini udah calawak ya. Ini untuk dorsanya juga emang cukup gondrong ya. Meskipun ini ikan awalnya nggak kelihatan genetik gondrong atau tidaknya ya. Dan untuk ke si posisi ekornya ini sangat nge-close sekali. Jadi untuk ekor ikan ini memang ada minus sedikit ya, karena cacat juga. Jadi cacat habis terjun bebas sampai kekeringan, jadi si bentuk ekornya itu ada rongga lah sedikit yang bengkok ya, kalau misalkan itu. Oh, ini kayak tulang ekornya ya? Ya, tulang ekornya sedikit bengkok. Cuman kan kalau misalkan kita masuk kontes, ini pasti minus ya? Minus paling nilai 3 kalau misalkan kelihatan sama jurinya. Ya, kalau jurinya gak lihat berarti ya aman ya? Aman ya. Ya, tapi kan juri-juri sekarang kan udah pada udah pada detail, udah pada pinter-pinter ya. Apalagi kan kalau misalkan ikannya disisir kelihatan banget kalau misalkan untuk ke juri ya. Jadi untuk ke ikan yang disisir kayak itu masuknya ikan minus, jadi bukan intinya ikan cacat lah ya disebutnya. Next kita langsung ke nih yang bawah ya. Nah, di sini ada baby CB ya. Ini CB ini hasil. Ini hasil breedingan dari orang? Jadi adalah orang Lembang ya, masih teman ya? Masih teman, cuman ya masih privasi. Nah, ini jadi ini baby Auranti CB ya, dan harganya juga cukup lumayan sih kalau CB ya, beda sama WC atau PO ya, beda ya. Nah, ini ada kebetulan ukuran kirang langkung 10 cm ya. 10 cm. Nah, 11. Ini keistimewaan ikan ini gimana Kang Wildan? Jadi untuk ikan ini lihat untuk sirip dayungnya ini sangat lebar banget. Oh iya. Ini bisa dilihat dayungnya cukup panjang ya. Lebar banget. Terus yang kedua, posisi barnya ini sangat rapi banget tuh. Lihat kan? Jadi kiri kanan rapi, hampir simetris lah. Saya bilang kalau misalnya untuk ikan ini. Dan untuk ikan ini memang kelihatannya calon gondrong. Nah, terus ini udah masuk pelet berarti ya? Udah masuk pelet, alhamdulillah untuk semua ikan di sini masuk pelet semua. Masuk pelet. Dan adalah peletnya juga bikin sendiri ya. Jangan dulu membahas ke pakan ya. Nah, satu-satu aja dulu. Kita soalnya masih banyak yang harus dibahas. Ini ilmu. Nah, kita lanjut untuk masalah setting tank ya, udah lumrah, udah maksudnya udah biasa ya. Karena untuk setting tank pasti kalian juga pastilah bisa
senyaman mungkin, bikin senyaman mungkin si ikan berada di tempat kalian. Nah, kita lanjut ke masalah pakan. Oke, Kang Wildan, apakah ada pakan khusus nih buat Cana Auranti supaya bagus-bagus nih, Kang Wildan? Kalau saya pribadi mungkin untuk pakan harian sama pakan mingguan hampir sama. Cuman ada nilai plus. Ya. Karena ya mungkin ini juga saya lagi eksperimen ya. Jadi eksperimen sendiri dan pengen lihat hasilnya itu seperti apa. Kalau misalnya untuk pakan, kalau misalnya saya pribadi untuk pakan mingguan, saya suka menggunakan katak sawah, katak hijau. Berarti dari apa waktu saya pertama ke sini juga emang udah dibahas masalah pakan untuk Cana Auranti, emang katak sawah. Nah, yang saya tanyakan nih ya, jangan senyum-senyum. Yang saya tanyakan, ada pelet rahasia nggak? Soalnya kemarin saya pernah dengar si Awildan boga pelet khusus untuk Auranti. Nah, sekarang saya mau tanya di konten kali ini, gimana nih Kang Wildan? Katanya udah pernah bikin pelet rahasia. Untuk pelet saya bikin ya, dan contohnya juga mana sih? Ini satu nih, dan ada satu lagi. Jadi untuk pelet ini ngebantu untuk menaikkan warna supaya lebih ke oranye. Ya, si yellow stripnya lebih ke oren-orenan. Tuh kan. Terus gini, karena kan kebanyakan yang si keeper itu, wah yang penting oranye gitu ya. Padahal ada yang kelewat, misalkan contoh warna birunya nggak ada, jadi si timbul warnanya tuh nggak komplit gitu. Jadi kalau misalkan oranye terus. Kalau misalkan ini udah biru, ada contoh peletnya ya, yang ternyata ini rahasianya lur. Saya kontek susah banget nih. Sombong amat. Mau minta peletnya, mau apa rahasianya, ternyata ini cuma dikasih stiker aja, nggak dikasih label apa-apa lagi nih. Saung Fish Aquatic Channel ya. Oke, ini pelet rahasianya. Tapi kalau misalkan pengen tahu ya bisa standby di channel Saung Fish Aquatic ya. Oke, dan ini juga jangan lupa di follow dan di subscribe ya, Saung Fish Aquatic. Oke, dan ada di Saung tadi ada satu lagi ya, yang Cana Aurantinya. Berarti untuk dari tadi udah dibahas ya, dari cara pemilihan baby, terus cara maksudnya pilih bar yang rapi, terus calon close ekor, calon gondrong. Nah, tadi udah dijelasin sama Kang Wildan. Nah, sekarang kita mau tahu tips cara Auranti mangap-mangap nih Kang Wildan. Nah, oke. Bisa dijelasin mau di ikan yang mana Kang Wildan? Karena semua ini kan udah pada mangap. Cuman lebih efektifnya kita lihat yang di luar aja. Oke, kita langsung yang setnya lebih jumbo. Kita si Sultan ya, kalau nggak salah namanya si Sultan. Kita langsung lihat Cana Auranti Kang Wildan yang ada di luar, katanya namanya si Sultan. Kita lihat langsung ya. Nah, Lur, ini si Sultan ya, di koleksi Cana Auranti yang ada di Kang Wildan ya. Auranti pertama ini. Ini Auranti jeep pertama ya. Berarti udah hampir berapa tahun? Kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahun setengah ya, 2 tahun meren. 2 tahun. Nah, ini bisa diperjelas terdekat. Nah, ini keistimewaan ikan ini Kang Wildan bisa Jadi untuk keistimewaan ikan ini, karena ini ikan pertama, jadi banyak sekali pengalaman yang sangat berharga di saya, khususnya untuk saya pribadi, banyak sekali ilmu karena ini ikan kedua lah setelah si virus yang dikasih sama Ais. Dan ini ikan memang nggak gondrong ya, karena memang proporsional badannya cukup lumayan bagus. Dari kasih makannya juga, paling saya kasih makannya seminggu 3 kali untuk ke pelet ya. Kemarin sempat saya post pakai pakan hidup, ternyata yang lebih unggulnya tuh size nya lebih ini, tapi sekarang udah ke oren-orenan karena saya pakai pelet ini nih guys nih. Lihat nih, ini yang mau pesan ya bisa japri lah. Kalau ini pelet rahasia nih. Ini pelet rahasianya nih.
Sombong amat. Ya. Nah kalau misalnya untuk keistimewaan ikan ini, ekornya kan nge-close, cuman ekornya memang dari bawaannya kayak gini gitu ya. Ini Kurang rapi. untuk proporsional tubuh sama rim, rim. Untuk proporsional tubuh sama ini ya, sama pin atas pin bawahnya juga emang udah enak, gondrong ya, udah enak ya. Heeh. Karena intinya 1:1 guys. Maksudnya? Jadi 1:1. Jadi 1:1 itu dorsal naik ya sama, badan sama, ke bawahnya juga sama. Karena kan kebanyakan Cana auranti itu ada yang gondrongnya tuh ke atas tapi si yang ke bawah pin root gitu. oh ya pin root. Oke. Nah, ini yang keistimewaannya ini ada lapad Allahnya nih. Oke, Ini sempat ditawar juga sih sama artis. ada lapad Allahnya ya. Yang mananya? Nah ini. Oh yang ini yang depan ya. Alif lam lam ha ya. Lam alif lam ha. Dan ini ikan memang maaf juga kan tadi nanyain gimana Oh. cara maaf. Oh ya, hampir lupa ya. Ini treatment cara Cana auranti mangap-mangap nih. Ya. Nih, Jadi kalau misalnya untuk mangap-mangap lebih condong ke pakan hidup. pakan hidup berarti ya. Pakan, Nah. Terus yang kedua diusahain si ikannya itu mau flaring tangan. Karena kalau misalnya untuk flaring kaca saya rasa kurang efektif buat mangap-mangapnya. Nah, terus untuk caranya nih. Jadi kebanyakan para kiper yang pemula itu ikannya pengen mangap-mangap Jadi digedornya depan. yang pas mukanya. Pas mukanya. Berarti itu salah. Itu salah, bukan salah sih. Oh. Jadi takutnya si ikannya jadi down mental. Oh, jadi pas kalau mau mangap-mangap Kita gedornya di pangkal ekor nih, contohnya kayak gini lah. Untuk Cana auranti kalau misalnya mentalnya udah stabil, biasanya si kepala itu gerak-gerak apa is? oh gitu. Kayak gitu-gitu ya. Kayak gini-gini nih. Wah, gitu. Kacau. Gitu. Nah, kita coba buat mangapin nih. Lihat, ini kan lagi mager ya. Kita coba. Jadi kita gedornya di belakangnya nih. Nah, biasanya ini nggak digedor juga, cukup di kayak gini dia mangap-mangap ya. Cuman karena dia malu-malu ya. Capek juga nanya. Dari tadi kan sama Bojan yang beli Cana digedor lagi. Jadi ini ikan display sih sebetulnya. Oh, Bukan iya. untuk kontes sih kalau misalnya saya pribadi. Makanya saya size-nya dinaikin. Bentar deh. Nah, dia kalau misalnya udah emosinya maksimal pasti ikannya kayak gini nih. Jadi kepalanya getar-getar kayak gini nih. Kalau lama-lama dia pasti joget kayak gini nih. Tuh kan. Dia langsung mangap-mangap. Oke, nah seluruh. Jadi tipsnya kalau misalkan Cana auranti kalian pengen mangap-mangap, jadi posisinya si ikan harus maksudnya harus emosi dulu dengan tadi cara kepalanya angguk-angguk itu. Nah terus posisinya jangan digedor di bagian muka, berarti harus digedor di bagian pangkal ekor lah tadi ya. Nah kayak gini. Pintar. Meskipun di rumahnya ada Cana auranti. Ya karena saya berarti bukan begitu kan, karena tiap orang jadi tiap orang kan beda-beda koleksi ya, beda-beda koleksi. Nah kalau di rumah kan saya lebih condongnya ke Cana Maru. Nah untuk bukannya saya gak mau keep Cana auranti karena belum tahu spek-speknya kayak gimana ya, makanya saya datang ke sini mau belajar treatment cara auranti. Nah itu, jadi saya juga sebenarnya sama. Karena kan saya suka auranti, tadinya saya nggak tahu masalah di Maru itu seperti apa. Akhirnya kita sharing ya. Iya gitu. Jadi sharing Cana auranti, saya sharing Cana limbata. Oke, Lur, mungkin itu ya bukan beberapa sih, banyak sih ya mungkin ilmu dari Kang Wildan. Oh my god. Wow. Dari pertama cara pilih bahan, nah barisnya, terus ekor close, terus cara terus kasih pakannya gitu kan. Nah banyak sekali ilmu tentang
cara pelihara Auranti ini ya. Intinya sabar sih ya. Ya, berarti itu dari semua yang saya vlog intinya sabar. Iya. Oke, seluruh video kali ini dicukupkan. Sekian dulu ya. Semoga banyak manfaatnya, banyak ilmu. Buat Kang Wildan, makasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan kepada saya dan buat rekan-rekan di luar semoga bermanfaat dan berkah buat Kang Wildan juga nih. Sama-sama rezeki cepat kita aja ya. Iya. Kalian aja semuanya. Iya. Aid minta support dan dukungannya dengan cara di like, di komen, dan di subscribe karena subscribe tidak bayar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mari kita ngobrol. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And